Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit,
membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bersama-sama kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan. Bolehkah saudara kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi shalom. Jika ada orang di sampingmu
Katakan shalom damai sejahtera melimpah atasmu. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online di rumah, katakan damai sejahtera memenuhi hidupmu. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kita muliakan Allah kita di tahun yang baru ini 2022. Di tahun paradigma yang baru, yang mengasihi Tuhan bersama-sama, katakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan kita memuji Tuhan. Yuk. Sebab Dialah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Dia Allah yang pencipta langit dan bumi. Ada di tempat ini. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan Yesus Tuhan. Katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, kuduskan selamanya. Katakan saudara, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan menyertai engkau di tahun yang baru ini? Amin. Apapun rintangan yang akan terjadi, percaya satu hal, Tuhan menyertai kita. Amin. Katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang
jiwa baru, katakan. Lakukanlah lagi. We need you, Lord. We need you, Lord. More of you. More of you. Atas hidup kami. Lakukanlah lagi. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Yang percaya kasih tepuk tangan lagi Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara percaya hidup saudara penuh mujizat di tahun yang baru ini? Amin. Saudara percaya? Yang percaya katakan yuhuhuhu. Tepuk tangan sekali lagi buat sang pemberi mujizat itu. Katakan haleluya. Haleluya. Kami tetap bersyukur karena kami punya raja yang hebat, raja yang adil, raja yang perkasa. Haleluya. Yang menyertai kami sekarang dan selamanya. Bersyukurlah kepada Allah puja bahagia karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan.
Boleh angkat tangan saudara sembah Tuhan sekali lagi. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang layak disembah selamanya, selamanya. Tinggikan Dia, muliakan Dia, sebab hanya nama-Mu yang kami tinggikan atas tempat ini, bahkan atas pribadi kami. Nama Yesus yang mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Praise the Lord. Kami
Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa ketika saudara buka hati saudara buat kebenaran firman Tuhan, di situ saudara akan mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa saya supaya saudara terus dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Nah, dalam kesempatan hari ini, masih tentunya dalam suasana di awal tahun ini, suasana tahun yang baru ini, saya ingin membagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya buat Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang saya mau bahas dalam kesempatan hari ini adalah sesuatu yang mungkin saudara sudah dengar atau pernah dengar atau sering dengar di dalam momen-momen memasuki tahun yang baru. Saya ingin mengutip beberapa bagian firman Tuhan atau membaca bersama-sama dengan saudara, membahasnya dalam kesempatan ini bersama dengan saudara dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43. Mari kita bersama-sama lihat kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya ulang sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Perhatikan saudaraku, firman Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, izinkan saya ingin menceritakan atau menjelaskan kepada saudara background daripada kitab Nabi Yesaya. Kitab Yesaya ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa tentunya, bernama Yesaya. Bapaknya bernama Amos, itu sebabnya dia dikenal sebagai Yesaya bin Amos. Nah, Yesaya banyak melayani umat Tuhan di kerajaan selatan. Kita sama-sama tahu waktu kerajaan Israel diperintah oleh Salomo, Tuhan marah kepada Salomo karena Tuhan melihat hati Salomo telah berpaling dari Tuhan. Dia menyembah berhala-berhala yang disembah oleh para istrinya. Itu sebabnya Tuhan menghancurkan. Tuhan katakan, aku akan mengoyakkan kerajaanmu. Tetapi karena Daud, Tuhan mengingat apa yang dilakukan Daud. Itu sebabnya Tuhan tidak menghancurkan kerajaan Israel itu pada zaman Salomo. Nah, Tuhan baru memecah kerajaan Israel itu setelah eranya Salomo. Dengan kata lain, ketika kerajaan Israel diperintah oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, sejak itu kerajaan Israel itu terpisah menjadi dua. Ada kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku, ibu kotanya Samaria, sering disebut sebagai kerajaan Israel. Dan yang kedua adalah kerajaan Yehuda,
kerajaan yang terdiri dari dua suku, kerajaan selatan, ibu kotanya di Yerusalem. Nah, Nabi Yesaya banyak melayani umat Tuhan di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Nah, apa yang dialami oleh Yesaya atau apa yang dihadapi oleh Yesaya? Yesaya melayani kurang lebih dalam pemerintahan 3 orang raja ya. Anaknya Uzia yang bernama Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, dari ketiga raja yang memerintah kerajaan Yehuda ini, persoalannya, masalahnya tuh hampir-hampir mirip. Itu sebabnya Tuhan datang kepada umat Tuhan melalui nabinya yang bernama Yesaya ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan kalau saudara pelajari kitab Nabi Yesaya itu banyak sekali pesan yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Itu bicara nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, saudaraku. Nah, yang menarik adalah, saudaraku, yang saya katakan tadi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Yesaya ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu sama kurang lebih, karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh raja-raja ini sama. Ketika kerajaan Yehuda diperintah oleh Raja Ahaz, mereka sedang dikepung, mereka menghadapi sebuah persoalan. Mereka dikeroyok oleh 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Israel, kakaknya sendiri, dan kerajaan Aram. Jadi kerajaan Israel dan kerajaan Aram bersatu mengeroyok, mengepung Raja Ahaz. Ahaz mengalami ketakutan, Ahaz galau. Itu sebabnya Ahaz kemudian berniat atau berpikir untuk mencari perlindungan, mencari pertolongan kepada Raja Asyur. Nah, Raja Ahaz ini tidak tahu bahwa Raja Asyur ini, kerajaan Asyur ini ada kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, kerajaan yang juga sadis, jahat. Mungkin kerajaan Asyur bisa menolong dia, tapi setelah itu kemungkinan besar kerajaan Asyur juga akan menaklukkan, akan memangsa, akan mengalahkan kerajaan Yehuda. Nah, sama seperti ketika juga Raja Hizkia yang memerintah. Raja Hizkia begitu takut dengan sebuah kekuatan baru waktu itu, namanya kerajaan Babelonia. Nah, karena ketakutannya itu, kemudian Hizkia mulai berpikir, bagaimana kalau saya membangun koalisi ya? Bagaimana kalau saya merapat saja? Bagaimana kalau saya nunduk aja ya? Oh, saya baik-baikin aja kerajaan Babel supaya kemudian kerajaan Yehuda tidak diapa-apakan, tidak diserang, tidak ditaklukkan. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itulah, di tengah keadaan yang seperti itulah, kemudian Tuhan datang kepada umat Tuhan. Tuhan datang kepada pemimpin-pemimpin umat Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nah, salah satunya yang kita baca dalam Yesaya pasal 43 ini. Di dalam ayat yang ke-15, Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Dia Raja yang memerintah, Dia Raja semesta alam. Tahukah saudara, sebenarnya narasi besar dari Alkitab kita ini ada 2 sebenarnya. Kalau saudara pelajari seluruh Alkitab, ada 2 narasi besar yang sedang ingin disodorkan oleh Alkitab kita kepada kita. Yang pertama adalah bahwa, ini narasi pertama yang saudara bisa dapatkan ketika saudara mempelajari seluruh Alkitab kita, bahwa Tuhan itu Raja semesta alam. Tuhan itu penguasa semesta alam. Dia punya sebuah kerajaan, namanya kerajaan sorga, kerajaan Allah. Nah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memerintah adalah Tuhan yang tetap pegang kendali segala sesuatunya. Dia berdaulat, Dia yang pegang kontrol atas alam semesta ini. Dia sanggup lakukan apa saja. Dia Tuhan Raja yang berdaulat, Dia Tuhan Raja yang memerintah. Dia punya kerajaan dan Dia mau kerajaannya itu hadir di muka bumi ini. Dan ketika kerajaannya hadir di muka bumi ini, apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Itu narasi yang pertama yang coba ingin dibangun oleh Alkitab untuk kita. Yang kedua narasinya adalah bahwa Raja yang berkuasa, Tuhan semesta alam itu ingin membangun relasi, ingin membangun persekutuan, ingin membangun hubungan dengan umat ciptaannya, dengan umat pilihannya. Itu sebabnya Yesaya menyampaikan pesan ini. 2 pesan ini yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat Tuhan, bahwa Tuhan itu Raja. Mengapa kamu mesti berkoalisi, merapat dengan kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Tuhan? Kenapa kamu mesti bergantung, mengandalkan raja-raja dunia ini? Bukankah kamu punya Tuhan, Raja penguasa alam semesta? Dia Raja yang berdaulat, Dia Raja yang pegang kendali atas segala sesuatu. Dan kalau kamu membangun koalisi sama Tuhan, kalau kamu merapat sama Tuhan, kalau kamu menjadikan Tuhan Raja yang memerintah dalam kehidupanmu, Dia Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Itu pesan yang coba disampaikan oleh Nabi Yesaya lewat pasal 43 ini. Kenapa? Karena
seringkali yang terjadi, umat Tuhan justru bukan datang kepada Tuhan. Umat Tuhan tidak bergantung dan mengandalkan Tuhan. Umat Tuhan mencari pertolongan, sumber-sumber kekuatan dari manusia, dari kerajaan-kerajaan yang lain. Ya, saya ingin mengingatkan, kembalilah kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan Raja semesta alam. Dia Tuhan Raja yang menciptakan bahkan dirimu sendiri. Engkau saja diciptakan olehnya, segala sesuatu diciptakan olehnya. Dia tetap Tuhan yang pegang kendali, pegang kontrol atas hidupmu. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, jadikanlah Dia Tuhan yang memerintah atas hidupmu. Kalau Dia jadi Raja yang memerintah, maka Tuhan sanggup membuat segala sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kalau Dia Raja yang memerintah, maka Dia sanggup membuat jalan yang baru buat hidup kita. Itu yang Dia katakan di ayat yang ke-18, makanya dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun yang baru ini, kita menghadapi situasi keadaan yang mungkin beda-beda tipis dengan apa yang dihadapi oleh Ahaz, Raja Hizkia dan lain sebagainya. Apa yang dihadapi oleh umat Tuhan pada zaman Yesaya. Mungkin ada ketakutan-ketakutan. Mungkin ada situasi keadaan yang menekan kita, yang sedang menyudutkan kita. Mungkin kita terpojok, kita tersudut, kita mungkin bingung. Kita mungkin coba berusaha untuk mencari apapun juga yang bisa menolong kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini pesan Tuhan datang buat kita. Jadikan Tuhan Raja yang memerintah hidup saudara. Jadikan Dia Tuhan yang berdaulat. Bangunlah koalisi dengan Tuhan. Jadikan Dia Tuhan yang menuntun, yang memimpin, yang membackup kehidupan kita. Dan kalau Tuhan jadi Raja yang memimpin hidup kita, kalau Dia jadi Raja yang memerintah, yang pegang kendali kehidupan kita, apapun situasinya, keadaannya apapun juga, boleh sulit, boleh sukar, boleh tidak pasti, boleh tidak menentu. Kalau Tuhan yang jadi Raja yang memerintah hidup kita, kalau Dia yang memimpin dan memandu kehidupan kita, Tuhan sanggup memberikan jalan yang baru buat kita. Saudara, apa yang dimaksud dengan jalan baru yang Tuhan akan berikan kepada kita di tahun yang baru ini? Saya berdoa buat saudara supaya seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara tangkap pesan Tuhan ini, jadikan Dia Raja yang memerintah hidup saudara, dan percayalah di tahun ini Tuhan akan memberikan sebuah jalan baru buat saudara. Tahun yang baru, jalan yang baru. New Year, new way. Ada jalan baru yang Tuhan mau kasih kalau kita jadikan Dia Tuhan dan Raja yang memerintah hidup kita. Seringkali yang banyak terjadi adalah kita coba memimpin diri kita sendiri. Kita coba memerintah atas diri kita sendiri. Bukan Tuhan yang kita biarkan memerintah hidup kita. Itu sebabnya apa yang terjadi, kita seringkali hancur. Kita seringkali kalah. Kita pilih jalan kita sendiri. Kita putuskan jalan kita sendiri. Kita nggak pernah ketemu jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, saudaraku, putuskan dalam hidup saudara. Jadikan Dia Tuhan Raja yang memerintah, maka engkau akan melihat ada sebuah jalan baru yang Tuhan berikan kepada saudara. Tahun yang baru, ada jalan yang baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Apa itu jalan yang baru? Yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara adalah jalan baru itu punya arti adalah jalan yang belum pernah saudara lewati. Jalan yang belum pernah mungkin saudara lihat. Jalan yang mungkin belum pernah saudara tahu. Ini jalan yang mungkin belum pernah saudara ketahui dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan buat tahun 2021. Ada banyak perkara mungkin yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saudara. Tuhan menolong saudara, Tuhan bikin mujizat, Tuhan sembuhkan saudara, Tuhan pelihara saudara dengan cara yang luar biasa. Tapi percayakah saudara bahwa begini, di tahun ini Tuhan juga sanggup memelihara hidup kita, menolong kita dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baru. Intinya gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah kehabisan cara. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya 1001 cara untuk menolong kita. Kalau di tahun yang lalu Tuhan tolong kita dengan cara yang seperti ini,
Di tahun ini Tuhan bisa tolong kita dengan cara yang seperti itu. Dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan selalu senang mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Apa yang gak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Apa yang gak pernah engkau lihat mungkin dalam kehidupanmu. Mungkin kau belum pernah alami sebelumnya. Itulah yang Tuhan mau sediakan buat hidup kita. Tuhan mau bawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Dia. Itulah yang Tuhan sampaikan, makanya aku akan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Saudara, tangkap ini baik-baik. Kalau Tuhan jadi raja dalam hidupmu, Tuhan akan berikan jalan yang baru buat saudara. Dia nggak akan pakai cara yang lama lagi. Dia akan pakai dengan cara-cara yang luar biasa yang belum pernah kita ketahui. Itu sebabnya dia katakan di sini, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, aku Tuhan yang pernah belah laut. Aku pernah buat jalan di tengah laut. Masih ingat saudaraku tentunya, dan ini tentunya tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh generasi bangsa Israel. Pada zaman Musa Tuhan membelah laut merah, Tuhan membelah laut Tebrau sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Tuhan belah laut, Tuhan bikin jalan di tengah laut sehingga bangsa Israel bisa berjalan. Dan mereka dikejar oleh tentara Mesir akhirnya ketika ikut jalan itu tersapu, mereka tenggelam semua. Mereka binasa di tengah laut, sementara bangsa Israel bisa berjalan selamat di tanah kering. Karena Tuhan membelah laut itu, Tuhan membuat jalan di tengah laut. Tuhan pernah lakukan itu. Nah, Tuhan kasih tahu sama umatnya, aku pernah lakukan itu, aku pernah buat jalan di tengah laut. Hari ini, aku Tuhan yang bukan hanya bisa buat jalan di tengah laut, aku juga Tuhan yang bisa buat jalan di padang belantara. Tuhan bukan hanya Tuhan yang bisa buka jalan di tengah laut. Tuhan bukan hanya Tuhan yang bisa buat jalan di tengah laut. Dia Tuhan juga yang bisa buat jalan di tengah padang gurun. Bahkan hal yang mustahil sekalipun kelihatannya. Di padang gurun ada sungai, ada air yang memancar. Tuhan bisa lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya di tahun ini saudara akan melihat banyak hal-hal yang belum pernah saudara lihat. Apa yang gak mungkin buat saudara, Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Ingat kisah tentang para Majus ketika mereka datang dari negeri yang jauh, mereka cari raja yang lahir itu, mereka dituntun oleh bintang. Tuhan kasih bintang untuk menuntun mereka. Dan waktu mereka ketemu dengan Yesus, mereka menyembah bayi Yesus. Mereka mengeluarkan tempat harta benda mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Dan ketika mereka menjadikan Yesus raja, mereka menyembah Yesus sebagai raja dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab bilang mereka pulang melalui jalan yang baru. Mereka pulang bukan dengan jalan yang kemarin. Mereka tidak kembali ke negeri mereka lewat jalan yang kemarin, itu jalan yang lama. Saudara bisa bayangkan kalau mereka pulang kembali dengan jalan yang lama, dengan jalan yang kemarin, kemungkinan mereka nggak sampai di negeri mereka. Mungkin sudah kebunuh dengan Herodes. Kalau mereka ketemu Herodes, bisa jadi mereka yang dihabisi juga oleh Herodes. Tapi ini yang dahsyat, waktu mereka menyembah Yesus sebagai raja, mereka mempersembahkan korban kepada raja yang lahir itu. Waktu Yesus jadi raja dalam kehidupan mereka, Alkitab berkata Tuhan memberi jalan yang baru kepada mereka. Mereka pulang ke tempat mereka tidak dengan jalan yang lama. Tuhan kasih jalan yang baru. Tuhan tidak lagi tuntun mereka dengan bintang. Mereka berangkat dituntun dengan bintang, tapi mereka pulang tidak dituntun oleh bintang. Mereka dituntun oleh sebuah mimpi yang Tuhan kasih kepada mereka. Saudara, apa yang gak pernah kau pikirkan, Tuhan sediakan buat saudara. Apa yang gak pernah kau lihat, Tuhan akan kerjakan. Aku akan melakukan sesuatu yang baru, kata Tuhan. Yang kedua, apa makna daripada jalan baru yang Tuhan kasih? Kalau Tuhan jadi raja dalam hidup kita, Dia akan membuat segala sesuatu yang baru. Jalan yang baru buat kita. Jalan baru yang kedua yang saya maksudkan adalah jalan yang penuh pertumbuhan. Jalan yang membawa kita kepada pertumbuhan. Jalan yang membawa kita kepada produktivitas. Jalan ini akan membuat kita jadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Pribadi-pribadi yang produktif dalam kehidupan. Karena itulah keinginan Tuhan. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada jalan yang begitu-begitu aja, yang membuat hidup kita gitu-gitu aja. Tuhan mau kita ada di jalannya. Dan jalan Tuhan adalah jalan pertumbuhan. Jalan yang membuat kita bertumbuh. Bertumbuhlah saudaraku dalam kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai raja, Dia akan berikan jalan yang baru kepada saudara. Di mana di jalan itu saudara dan saya akan bertumbuh sebagai
ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pelayan Tuhan, sebagai apapun juga, kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Jadilah suami yang bertumbuh, jadi ayah yang bertumbuh, jadi orang tua yang bertumbuh, jadi anak Tuhan yang bertumbuh. Karena itulah yang Tuhan inginkan, kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sadarkah saudara bahwa hari demi hari yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini adalah waktu yang Tuhan berikan supaya kita menghasilkan buah, kita bertumbuh. Itu sebabnya gini, jangan lalui dengan biasa saja, saudaraku. Saya berdoa supaya saudara hari ini lalui setiap hari dalam kehidupan saudara di sepanjang tahun ini. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan menjadi sesuatu yang membuat hidup saudara bertumbuh. Saudara di tahun 2022 harus berbeda dengan saudara di tahun 2021. Suami-suami di tahun 2022 ini harus berbeda dengan saudara jadi suami di tahun 2021. Harus ada sesuatu yang berubah, bertumbuh dalam kehidupan kita. Begitupun dengan para istri dan semua kita harus bertumbuh. Karena Tuhan mau membawa kita ke jalan pertumbuhan. Tuhan gak suka ngelihat kita begitu-begitu aja. Jangan sampai saudaraku tahunnya berganti tapi kita gak pernah berganti. Tahunnya berubah, tahunnya jadi baru, kitanya gak pernah jadi baru. Nah, Tuhan mau bawa kita kepada jalan pertumbuhan. Tuhan berkata begini kepada umat Tuhan, engkau akan lihat di padang belantara sekalipun ada air yang memancar, memberikan kesegaran, memberikan pertumbuhan. Tuhan akan bantu kita, Tuhan akan tolong kita. Kita putuskan dalam kehidupan kita supaya kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Putuskan dalam hidup saudara untuk bertumbuh dalam kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, jalan yang baru itu apa maksudnya? Jalan yang baru itu di ayat yang ke-21 dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Haleluya. Dengan kata lain, jalan yang baru ini adalah jalan pembentukan, saudaraku. Tuhan mau membentuk hidup kita di jalan yang baru ini. Kalau Tuhan jadi raja yang memerintah hidupmu, Tuhan akan membawa kita kepada jalannya. Dan jalannya adalah jalan pembentukan. Dengarkan ini Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa memasyurkan kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan pernah jadi pribadi-pribadi yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita nggak akan pernah jadi pribadi-pribadi yang memasyurkan kemuliaan Tuhan sampai Tuhan membentuk hidup kita. Ayat ini berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah memasyurkan Tuhan. Kita tidak akan pernah memberitakan kemasyuran Tuhan lewat hidup kita kecuali Tuhan membentuk hidup kita. Itu sebabnya Tuhan selalu mau pimpin dan tuntun kita lewati semua situasi keadaan. Sadarkah saudara bahwa Tuhan mau membentuk hidup kita? Dan saudara dengarkan baik-baik statement saya ini. Saudara bisa pelajari Alkitab saudara, dan sepanjang Alkitab kita ide ini muncul berkali-kali, berulang kali saudara. Tuhan tidak pernah mendapatkan orang-orang terbaiknya lewat jalan yang mudah. Tuhan tidak pernah mendapatkan orang-orang terbaiknya lewat jalan yang nyaman. Tuhan mendapatkan orang-orang terbaiknya lewat jalan pembentukan. Setiap orang yang Tuhan mau pakai dengan dahsyat selalu lewati jalan pembentukan. Yusuf dibentuk Tuhan dari seorang anak yang dimanja di rumah bapaknya. Tuhan bentuk hidup Yusuf lewat sumur yang kering, lewat dia harus jadi budak di Mesir, dia harus masuk penjara jadi narapidana dan lain sebagainya. Tapi lihat lewat pembentukan itu Tuhan satu hari angkat hidup Yusuf. Yusuf jadi berkat. Dia bisa memelihara kehidupan semua orang di Mesir. Bahkan memelihara kehidupan keluarganya. Karena apa saudaraku? Tuhan membentuk hidupnya. Musa dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang dahsyat. Ketika Tuhan bentuk dari seorang manusia yang begitu sombong, Musa dibentuk Tuhan 40 tahun. Tuhan membentuk hidup Musa di padang gurun Midian saudaraku. Sebelum Musa akhirnya menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Dipakai Tuhan. Daud sebelum jadi raja Israel yang begitu luar biasa dibentuk Tuhan, saudaraku ya. Jadi semua orang-orang terbaik Tuhan itu lewat jalan pembentukan. Saya berdoa buat saudara. Itu sebabnya jadilah pribadi-pribadi yang siap dibentuk Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang rela dibentuk Tuhan. Tuhan mau membentuk hidup kita supaya apa? Supaya kita menjadi semakin indah. Tuhan mau membentuk hidup kita supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan kemasyuran Tuhan. Biar lewat hidup kita, Tuhan dipermuliakan.
Siapkan diri saudara, relakan diri saudara untuk dibentuk. Lewat situasi, keadaan apapun, saya percaya, saya meyakini Tuhan akan membentuk kehidupan kita supaya kita menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan mungkin tidak menuntun kita ke jalan yang menyenangkan. Tuhan mungkin tidak membawa kita ke jalan-jalan yang mudah. Tapi yang pasti Tuhan membawa kita ke jalan-jalan yang terbaik. Jalan yang penuh kemenangan. Jalan yang penuh mujizat. Jalan yang penuh kuasa Tuhan dinyatakan. Jalan itu adalah jalan baru. Jalan yang belum pernah saudara lihat mungkin. Jalan pertumbuhan dan produktivitas. Dan yang ketiga, jalan Tuhan adalah jalan pembentukan. Waktu kita siap dibentuk, waktu kita rela dibentuk, kita akan menjadi umat yang akan memasyurkan Tuhan. Ada banyak kesombongan, karakter-karakter kita yang kurang baik, yang Tuhan mau kikis, Tuhan mau bentuk, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru, selamat melihat jalan baru dari Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu terbatas untuk menyatakan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan bicara buat umat-Mu, supaya di tahun yang baru ini Tuhan, kami menjadikan Tuhan Raja yang memerintah hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami memerintah diri kami sendiri. Ampuni kami kalau selama ini kami memilih jalan kami sendiri. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau merapat kepada Tuhan. Kami mau membangun koalisi dengan Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau Raja yang berkuasa, yang berdaulat. Apapun situasi dan keadaan kami, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali kehidupan kami. Berdaulatlah, berkuasalah, memerintahlah atas kami. Dan kalau Tuhan yang memerintah, ada jalan baru yang Tuhan berikan buat kami. Ada jalan baru yang Tuhan sediakan buat kami. Jalan di mana kami akan melihat perkara-perkara yang mustahil terjadi bisa kami lihat. Perkara-perkara yang tidak mungkin buat kami, itu yang Tuhan kerjakan buat kami menjadi mungkin dalam kehidupan kami. Apa yang gak pernah kami lihat, itu yang Tuhan sediakan. Di jalan yang baru ini kami percaya Tuhan akan membuat hidup kami bertumbuh dalam kehidupan kami. Ini saatnya Tuhan untuk kami juga bekerja sama dengan Tuhan. Untuk membuat hidup kami bertumbuh. Kami memutuskan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Supaya kami terus bertumbuh dalam kehidupan dan menghasilkan buah. Dan kami percaya, sekalipun ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan, tantangan, masalah yang kami hadapi, kami tetap meyakini Tuhan terus membentuk kehidupan kami lewat semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Tuhan bentuk kami, Tuhan proses kami supaya kami semakin indah, semakin menyatakan kemasyuran Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini, apapun yang mereka sedang hadapi hari ini, dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan datang lawat hidup mereka dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Bapak Ibu boleh scan barcode yang ada di samping kanan kursi Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu yang ada mengikuti ibadah online, silakan scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau berbicara, menegur setiap kami. Karena kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan. Berkati semua anak-anak-Mu, pekerjaan, keluarga, sekolah, studi, aktivitas mereka. Dan biarlah kehidupan mereka diberkati dan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini bersama dengan berkat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Khusus kepada Pastor Elia Makaraung, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk semua pelayanan yang sudah diberikan selama ini dan semua hubungan yang berjalan dengan baik. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga serta anak-anak rohani yang Bapak pimpin.
Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Oh Bapa, limpahkan berkat-Mu, penyertaan, pemeliharaan, damai sejahtera dan sukacita buat semua anak-anak-Mu. Bahkan juga hamba memohonkan berkat kesembuhan bagi yang menderita sakit, bagi keluarganya yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Berkati dalam pekerjaan dan usahanya Bapa, agar seperti janji-Mu, orang benar tidak pernah Tuhan tinggalkan, dan tidak ada anak cucunya jadi peminta-minta roti. Semua hidup dalam kecukupan berkat, agar lewat itu nama Tuhan Yesus bisa dipermuliakan, dan hidupnya jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan baik. Sama-sama yuk kita berkata, amin. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.